Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irma Nur Oktaviani dalam kajian dakwah milenial kali ini. Untuk selama 7 menit ke depan nanti aku akan membahas tentang pendidikan. Nah, bagaimana sih cara Islam memandang pendidikan itu? Sebelum masuk ke inti ya teman-teman, nah aku akan membahas terlebih dahulu fenomena-fenomena orang-orang terkenal yang pastinya teman-teman juga udah tahu. Contohnya ada Kak Maudy Ayunda yang udah lulus dari universitas ternama di luar negeri. Terus ada juga Ibu Atalia Pratatya atau yang dikenal dengan Mamah Jabar, istri dari Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Beliau telah menyelesaikan studi S3-nya baru tahun lalu. Lalu ada juga Ustazah Okisstiana Dewi yang sudah bergelar S3 juga, bergelar doktor. Terus ada lagi juga Pak Nadiem Makarim yang juga menciptakan inovasi-inovasi terbaru di Indonesia. Nah teman-teman, semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang memang mengamalkan ilmu-ilmu apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah mereka atau bangku sekolah mereka kepada masyarakat. Nah lalu bagaimana Islam memandang pendidikan tersebut? Pendidikan itu pastinya juga sangat penting untuk kita ya teman-teman, karena pendidikan itu kan kita bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, dan juga mengasah kreativitas. Tentunya dengan pendidikan yang sudah kita dapat, yang sudah kita pelajari itu tidak akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita peroleh dari menempuh pendidikan tentunya akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Hal itu tentang bagaimana cara kita bisa menyikapi apa yang sudah kita dapat. Kita mau mengolah hal tersebut atau tidak, atau hanya kita simpan untuk diri kita, atau ingin kita olah supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan manfaatnya. Saya izin membacakan suatu hadis, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada juga hadis yang bersabda bahwa belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat Tabrani. Nah teman-teman, dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan oleh Islam untuk selalu menimba ilmu, selalu untuk berpendidikan, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan. Supaya apa? Ada maksud-maksud tertentu ya teman-teman. Jadi tidak asal bahwa manusia itu jangan hanya tidur-tidur aja, tetapi juga harus bermanfaat bagi orang lain. Cara bermanfaat untuk orang lain itu adalah juga terlebih dahulu kita bermanfaat untuk diri kita nih. Bagaimana cara kita untuk survive kehidupan selanjutnya gitu. Nah, untuk survive itu kita membutuhkan sebuah ilmu. Yang contohnya nih teman-teman, ketika ada masalah datang, tentunya misal masalah hutang gitu, tapi kita tidak menahu tentang bagaimana cara membayar misalnya di bank, atau bagaimana ya cara pencicilannya atau bunga-bunganya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada ilmu tentang hal tersebut, pasti kita akan gampang dibodohi oleh orang lain. Kita akan kebingungan, kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dengan adanya ilmu tentang hal tersebut, pastinya kita sudah merencanakan tentang plan A, plan B, dan plan C. Jika plan A gagal, maka ada plan B. Jika plan B gagal, ada plan C. Dan tentu semua itu sudah punya plus minusnya masing-masing. Bagaimana cara kita untuk memilih, dan pintar-pintarnya kita untuk memilih jalan yang mana yang ingin kita tempuh. Luar biasa bukan manfaat dari pendidikan itu. Nah teman-teman, pendidikan itu juga tidak hanya tentang link and match, maksudnya adalah tentang bagaimana
mencocok-cocokkan aja, hanya sekedar gengsi atau mencocok-cocokkan aja dengan aku suka ini, aku ingin belajar ini. Nggak hanya seperti itu teman-teman, tetapi yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa pendidikan itu bisa menjadi kunci untuk jawaban tentang masalah-masalah yang kita akan hadapi di jangka pendek maupun jangka yang akan ataupun jangka yang panjang gitu. Jadi kalau misalnya nanti misal ada inflasi atau mungkin tahun depan ada inflasi atau ada hal-hal yang buruk, pastinya kalau kita sudah punya pendidikan, sudah punya ilmu tentang hal tersebut, pastinya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Maksudnya sudah prepare, sudah bisa merancang plan A, plan B, dan plan C tadi. Dan nanti pada saat eksekusinya tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita untuk mempraktekkan teori yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, sebenarnya saya minta maaf teman-teman bahwa tadi lupa di awal, materi kali ini bersumber dari jurnal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.